kemampuan motorik halusnya. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa diulang orang tua di rumah. Aktivitas yang pertama, nah kita bisa menyobek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton atau share video-video di channel YouTube ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga video ini bermanfaat dan selalu semangat untuk membantu anak-anak kita untuk bisa maksimal. Seperti itu. Oke. Di video kali ini kita mau sama-sama belajar aktivitas-aktivitas yang membantu untuk meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak, serta sepenting apa sih motorik halus itu agar kita stimulus sedini mungkin. Langsung saja videonya, mari kita lihat. Motorik halus. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan motorik halus. Motorik halus adalah kumpulan otot-otot kecil yang terkoordinasi dengan koordinasi mata dan tangan, seperti itu. Nah, biasanya motorik halus berfokus pada kemampuan jari-jari kita. Tapi sebenarnya motorik halus juga ada fine motor. Nah, itu juga ada masuk ke dalam kemampuan motorik atau otot-otot kecil lainnya, bisa bagian mulut juga seperti itu. Tapi di video kali ini kita berfokus pada kemampuan tangan dulu saja. Oke, seberapa penting sih motorik halus itu harus kita stimulus? Nah, ini ada beberapa keluhan yang biasanya anak-anak rasakan kalau misalnya motorik halusnya tidak sempurna dengan baik. Nah, yang pertama di usia sekolah. Di usia sekolah, biasanya mereka cenderung menghindari aktivitas-aktivitas yang berbau dengan kemampuan pra-akademik. Jadi mereka menghindari aktivitas menulis, menggunting, atau menyalin tulisan, mewarnai, menggambar, duduk tenang, memasukkan sesuatu, atau menaruh sesuatu. Mereka tidak menyukai aktivitas itu, seperti itu. Mengakibatkan kemampuan belajar mereka akhirnya menurun. Nah, mereka akhirnya tidak bisa melanjutkan aktivitas pembelajaran yang lainnya, seperti itu. Yang kedua, nah, anak-anak dengan permasalahan motorik halus, biasanya mereka cenderung tidak menyukai gerakan-gerakan motorik halus. Nah, akhirnya mereka lebih menyenangi aktivitas melompat, bergerak ke sana kemari, mengakibatkan terlihat seperti anak yang hiperaktif atau anak yang tidak tenang. Kenapa itu? Karena mereka menghindari aktivitas-aktivitas yang berbau dengan kemampuan motorik halus seperti itu. Jadi mereka lebih cenderung ke sana. Yang ketiga atau yang terakhir, ini biasanya anak-anak cenderung lebih ceroboh. Jadi misalnya mereka membawa barang cenderung tidak kuat tangannya atau cenderung jatuh seperti itu. Jadi kemampuan memegang itu cenderung tidak maksimal seperti itu. Terus membawa aktivitas atau media-media yang memang kepemilikan pribadi, akhirnya mereka cenderung menolak atau menghindari itu karena kan perlu memasukkan, perlu menata atau apa gitu. Nah, mereka kurang ini. Akhirnya di dalam tas mereka bisa berantakan, kotak pensil tidak bagus atau susunannya tidak rapi karena mereka tidak menyukai aktivitas yang mengkoordinasikan motorik halus itu. Seperti itu. Nah, aktivitas apa sih yang bisa membantu anak-anak kita untuk menstimulus kemampuan motorik halusnya? Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa diulang orang tua di rumah. Aktivitas yang pertama, nah kita bisa menyobek kertas. Nah, ini juga kemampuan motorik halus yang baik untuk anak. Jadi kita bisa menyobek kertas menjadi lebih kecil atau menyobek lebih panjang, sret gitu. Nah, ini kan perlu koordinasi dua tangan, sret, sret,
Set. Nah, aktivitas itu bisa kita lakukan untuk menyobek kertas. Selanjutnya, setelah kertasnya disobek, kita bisa melipat-lipat kertas. Jadi kertas tadi saya contohkan ya. Nah, kertasnya sudah kita sobek misalnya. Nah, kertas yang sudah disobek, kita bisa ajak anak untuk membuat gulungan-gulungan kecil. Nah, gulungan-gulungan kecil. Saat mereka menggulung, mereka nih mengkoordinasikan semua jari-jari mereka untuk bisa meremas atau menggulung. Kalau misalnya belum bisa yang kecil, yang besar nggak apa-apa. Nah, buat yang besar dulu. Ini juga untuk menstimulus kemampuan motorik halus mereka. Anak-anak kecil biasanya sangat senang nih menyobek kertas karena bunyinya seperti itu. Selanjutnya, tadi sudah menyobek, meremas-remas atau menggulung. Naik lagi aktivitasnya bisa menempel pada pola. Jadi anak-anak kita pakai lem atau apa terus menempel di pola. Misalnya contoh ya, contoh 1. Nah, ini polanya misalnya bentuknya seperti ini. Nah, ini kertas yang kita tempel, yang kita gunting sudah, terus anak menempel. Nah, mereka juga menempel ini, mengkoordinasikan semuanya. Nah, ditempel. Kalau misalnya mau lanjut lagi, bisa aktivitas mewarnai. Mewarnai juga membantu memaksimalkan kemampuan motorik halusnya. Bisa mewarnai, coret-coret dulu, seperti itu. Aktivitas selanjutnya. Nah, aktivitas selanjutnya itu bisa menggunting. Jadi menggunting juga salah satu aktivitas yang membantu sekali untuk aktivitas meningkatkan kemampuan motorik halus. Jadi banyak sekali aktivitas sehari-hari yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan itu. Misalnya kita belum sampai di tahap itu, anak misalnya masih belum fokus atau belum memahami kita. Nah, kita bisa bermain-main bersama anak-anak kita, misalnya main tos, main remas-remas jari, atau kita main meremas-remas spons atau apa. Nah, itu juga membantu meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak. Misalnya anak belum terlalu ngerti atau belum ngeh gitu, dengan kita masih terbatas atensi konsentrasinya, bisa meremas spons, bermain-main, main slime. Nah, jadi slime diremas, habis itu memasukkan kancing atau menarik tali. Nah, itu juga bagian untuk membantu meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak. Kalau misalnya orang tua punya saran atau punya tambahan, boleh taruh di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja tips and trik dari saya. Kalau ada aktivitas lagi, nanti saya buat part selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.